Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan dimanapun berada. Ya, kita kembali malam hari ini dalam program JSA, Jangan Salah Arah, baca dan melihat peristiwa secara jernih agar kita tidak salah arah. Baik, di malam ini kita akan bawakan satu pembahasan yang sangat menarik ya, sangat apa menjadi trending topik lah belakangan, itu tentang 400 orang shadow bayangan ya yang disampaikan Menteri Menristek Dikti Nadiem Makarim dalam forum PBB. Ya sebelum kita mulai diskusi, mungkin kita akan tampilkan beberapa video. Silakan, Mas. Polemik Menteri Pendidikan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim terkait 400 orang shadow team yang disampaikan pada event di PBB terus berlanjut. Bukan tanpa sebab karena 400 orang yang menurut Nadiem tim bayangan ini selama ini sama sekali tidak pernah disampaikan di dalam negeri. Dunia pendidikan di tanah air pun ramai atas pernyataan Nadiem tersebut. Karena memang selama ini 400 orang tim yang disampaikan Nadiem dalam forum internasional tersebut sama sekali tidak diketahui oleh publik di Indonesia. Bahkan anggota DPR sendiri tidak tahu terkait 400 orang tim bayangan tersebut. Sehingga hal tersebut adalah hal yang sangat janggal sekali dan berpotensi ada hal yang dilanggar. Dengan adanya 400 orang yang bukan bagian dari internal Kemendiknas itu sendiri muncul banyak pertanyaan dan kecurigaan. Apakah Menteri Nadiem tidak percaya dengan internal Kemendiknas? Belum lagi yang kemudian dipertanyakan oleh banyak pihak termasuk DPR adalah siapa 400 orang ini. Bagaimana mereka direkrut, apa tupoksi mereka dan dari mana anggaran mereka ini karena Departemen Pendidikan ini mengelola 20% APBN, dana yang luar biasa besar sekali. Banyak kecurigaan yang muncul 400 orang ini adalah tak ubahnya kasus merah putih dalam institusi kepolisian. Pak Menteri itu di pendidikan tinggi, coba dihitung baik-baik. Itu ada selisih lagi, saya tidak tahu apa saya yang salah hitung Pak, tapi saya sudah berulang kali hitung. Ada selisih sekitar 7 miliar. Apa 7 triliun ini? Saya bingung ini jadinya. Ada 34 triliun, berarti 7 triliun. Saya sampai tanya teman-teman ini bagaimana nih? Memang saya akui, mungkin menteri kita ini terlalu pintar. Tetapi kita juga tidak bisa dibodoh-bodohi amat Pak. Mengenai persoalan P3K. Sampai hari ini Pak, masih banyak guru-guru yang menangis. Kapan kami terima gaji, kami makan apa ini? Pertanyaan saya, tim bayangan yang Anda katakan dengan bangganya di sana itu, apa dampak positifnya, apa energi positifnya untuk Indonesia? Kenapa masih banyak persoalan di daerah 3T? Kenapa? Terus 400 orang tim bayangan itu, apa kebanggaannya? Coba Anda jelaskan. Apa yang mereka lakukan sampai kita tuh harus bangga dengan Anda seperti itu Pak Menteri? Nadiem harus menjelaskan permasalahan 400 orang ini secara jelas dan gamblang karena kementerian bukanlah seperti perusahaan Gojek yang didirikan Nadiem. Anggaran kementerian berasal dari APBN yang berasal dari rakyat yang setiap rupiahnya harus dipertanggungjawabkan kepada negara. Adalah hal yang amat memilukan jika dalam kondisi dunia pendidikan Indonesia yang masih banyak permasalahan, dari kecilnya gaji guru juga seringkali telat. Fasilitas pendidikan yang masih jauh dari harapan. Tiba-tiba di pusat menteri yang menghambur-hamburkan dana pendidikan untuk membiayai 400 orang yang tidak jelas tugasnya dan juga membiayai aktivitas program mereka yang bahkan DPR sendiri tidak tahu keberadaan mereka. Hal ini harus segera diinvestigasi baik oleh KPK dan lembaga hukum terkait. Karena hal ini sangat rawan sekali terjadi pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang. Menteri Nadiem berikut 400 orang tim bayangannya tersebut sangat berpotensi untuk masuk penjara. Right now, we have 400 product managers, software engineers, data scientists that have created a shadow organization attached to our ministry. This organization, this 400-person team, is not a vendor to the ministry. Every product manager and leader is attached as a semi-equal to the Director General, some of which are behind me over here. So they are seen as a thought partner and a product designer. Each designs the product. So the ministry brief, like the head of teachers would give a brief to them, and the product team will say, no, wait a minute, let me check first. Do the teachers and the surveys that we say actually validate that this is done? A whole new paradigm got created about user-centric design. This we learned in the tech sector before. Ya baik,
barusan telah kita saksikan ya satu video tentang tadi ya Menteri Nadiem terkait dengan 400 orang shadow ini ya. Dia sendiri menyampaikan di forum PBB, lalu kemudian ketika di tanah air pertanyakanlah oleh DPR, termasuk DPR, dan ya sampai saat ini masih belum jelas masalah 400 orang itu seperti apa. Baik, silakan Bang Matnur, bagaimana melihat tentang peristiwa ini kemudian ketika di tanah air? Ya, terima kasih Bro Mustafa. Jadi pidatonya Nadiem ya di depan para delegasi asing itu ya yang dilakukan di PBB itu dalam kategori dugaan adanya konflik kepentingan itu kelihatan sekali ya, nyata sekali terlihat. Kenapa? Karena dia mengakui bahwa dia menyiapkan 400 orang secara sengaja ya untuk membantu dirinya menjalankan peran-peran mengelola kebijakan pendidikan nasional, karena Nadiem ini kan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, saya di sini melihat ini ada satu hal yang aneh gitu loh. Kok bisa seorang pejabat publik mengakui di depan orang-orang asing, dan kelihatan sekali ya dari nada bicaranya sangat membanggakan sekali, membanggakan 400 orang yang dia katakan sebagai tim shadow, tim bayangan gitu. Nah, ini kita sebagai publik bertanya-tanya, apa benar adanya tim shadow ini? Dan kalau seandainya pernyataan ini adalah pernyataan yang secara sadar diungkapkan, berarti kebijakan publik di Indonesia ini mengalami ancaman luar biasa, bro. Kenapa? Karena kebijakan publik khususnya ya, mungkin di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini ada tim shadow gitu, tim bayangan yang sama sekali menurut saya harusnya tidak boleh terjadi. Apakah pengelola negara ini dilakukan oleh tim bayangan gitu loh? Namanya tim bayangan ini tidak bisa diaudit, tidak transparan, tidak akuntabel. Nah, padahal dalam asas-asas pengelolaan kebijakan publik itu harus akuntabel, harus demokratik, dan harus sesuai dengan good governance. Semua transparan, semua bisa diaudit, semua bisa dicek. Nah, sementara ada 400 orang yang dinyatakan sebagai tim bayangan. Ini kalau saya sebagai anggota DPR-nya ini, saya minta itu 400 orang itu segera diselidiki, karena itu berarti negara dalam negara. Ya. Ini yang perlu kita diskusikan nih, Bro siapa? Mustafa. Siapa 400 orang ini? Apa mayoritas pekerjaannya? Apa ruang tugas pekerjaannya? Jangan sampai 400 orang ini seperti yang terjadi di Satgasusnya Polri gitu loh. Ada tim bayangan, tim super yang dia mengelola pemberantasan proyek-proyeknya polisi yang strategis itu di dia, dan dia tidak diaudit, sumber dananya tidak jelas, yang katanya tidak menggunakan APBN, tetapi punya tugas dan kewenangan yang sangat powerful. Dan ternyata Satgasus inilah yang menjadi sumber masalah di kepolisian, yang saat ini reputasi kepolisian tercoreng karena adanya tim-tim bayangan seperti ini. Tim-tim yang tidak diaudit, ya, tim-tim yang menjalankan operasi katanya strategis, padahal itu adalah operasi yang sama sekali tidak jelas, ya, apakah itu menjalankan tupoksi institusi ataukah menjalankan peran-peran tertentu untuk kepentingan tertentu. Nah, saya khawatir ya 400 orang yang Nadiem katakan sebagai tim shadow ini, ya, ini adalah seperti mirroringnya Satgasus di kepolisian gitu loh. Pertama adalah siapa orang-orangnya. Yang kedua, kan nggak mungkin orang-orang ini, apalagi jumlahnya banyak, 400 orang, yang kemudian mereka tidak dibiayai. Apalagi kalau dilihat tadi ada expertise-nya, mereka melakukan survei, yang mereka melakukan assessment, melakukan evaluasi, melakukan design policy, ya, juga mungkin menetapkan agenda setting untuk policy, maka kan ada biaya yang dikorbankan, ya, untuk memenuhi atau membiayai SDM seperti itu. Nah, pertanyaannya siapa yang membiayai? Apakah itu dibiayai oleh APBN? Kalau itu dibiayai APBN harusnya diaudit.
Tapi kalau tidak dibiayai oleh APBN, maka ini bisa menjerumus kepada gratifikasi. Ya, ada orang yang bekerja untuk negara, tetapi mereka tidak biayai oleh negara. Lantas siapa yang biayai? Apakah dia corporate atau oligarki atau personal, untuk kepentingan apa? Kalau yang namanya gratifikasi itu ada ketentuannya. Pejabat publik mendapatkan bantuan yang di atas 50 US dollar, ya, itu harus dilaporkan ke KPK. Kalau tidak dia kena audit, kena tuduhan korupsi, yaitu gratifikasi. Makanya saya katakan, saya kira judul kita ini tepat. Nadiem dan 400 tim bayangannya ini punya potensi yang sangat besar untuk masuk penjara, Bos. Saya ulang ya, Nadiem dan 400 tim bayangannya punya potensi besar untuk masuk penjara. Kenapa? Karena akan ada banyak pertanyaan publik ya terkait mengenai kebijakan publiknya Nadiem, siapa orang-orangnya, bagaimana tupoksinya, anggarannya dari mana, dan apabila dia tidak memenuhi unsur-unsur transparansi, maka bisa dikategorikan sebagai adanya tindak pidana korupsi di sini. Dan saya kira ini nggak usah perlu menunggu arahan ya. KPK itu bisa langsung menindak apakah betul ada dugaan korupsi atau minimal ada dugaan gratifikasi. Yang nanti dugaan korupsi atau gratifikasinya akan mengacu kepada apakah ada vested interest, ada konflik kepentingan di sini. Apakah kebijakan-kebijakan pendidikan nasional kita punya mengandung unsur-unsur yang bisa menguntungkan sekelompok orang. Karena harus diingat Bro Mustafa, anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu adalah salah satu anggaran terbesar. Ya. Yang ada mandatnya dari undang-undang yaitu 20% APBN untuk diarahkan kepada anggaran pendidikan. Nah, jadi uang yang sedemikian besar ini ya jangan-jangan ada vested interest di situ. Ini yang harus dibuktikan. Dan menurut saya kalau semuanya normal, peran-peran aparat penegak hukum ini normal, ini harusnya sudah jadi perkara besar. Karena apalagi ini diakui ya ada 400 tim bayangan. Ini siapa? Untuk meng-hire staf ahli saja itu dibatasi jumlahnya, ditentukan kriterianya. Dan staf ahli ini memberikan apa istilahnya brief kepada sang menteri. Itu jumlahnya nggak lebih dari puluhan, ya. Apalagi sekarang 400 orang. Nah, ini siapa? Nah, ini harus dijelaskan menurut saya pada publik. Kalau ini tidak dijelaskan, ini sudah masuk apa istilahnya vested interest, dan juga ini bisa dikategorikan sebagai tindak korupsi, tindak pelanggaran korupsi yang harus diaudit. Apalagi Nadiem ini kan pejabat publik, ya. Ini perlu betul-betul diaudit oleh para penegak hukum kita. Demikian. Baik, Bang. Jadi sebetulnya kan dalam sistem kita ya, negara kita kan trias politika, harusnya kan setiap kebijakan eksekutif itu kan harusnya diawasi oleh legislatif kan, atau legislatif tahu lah regulasi. Karena kan terkait anggaran ya, apalagi tadi disampaikan 20% anggaran Kementerian Pendidikan gitu loh. Nah, tapi kok ini hal yang sangat luar biasa gitu loh. Dia menyampaikan di forum internasional, dalam negeri tidak tahu, bahkan DPR sendiri juga tidak tahu gitu loh. Nah, ini kan DPR aja nggak tahu, apalagi masyarakat sebetulnya kan. Nah, ini gimana Bang mendorongnya masalah ini? Karena tadi menyampaikan ini hal yang besar, skandal besar sebetulnya kalau menurut saya ya. Gimana? Ya, menurut saya setuju saya bahwa ini adalah ada hal yang ditutup-tutupi di dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kita. Setidaknya kita akan bertanya-tanya ya, 400 orang ini siapa yang gaji? Bayangkan kalau satu orang gajinya pukul rata lah 10 juta. 400 dikali 10 juta per bulan. Kemudian dia sudah bekerja berapa lama? Ya kan? Itu berapa? 400 berarti 4 miliar per bulan. Ya kan? Kalau 400 kali 10 kan berarti 4.000 juta atau 4 miliar. Ya berarti ada uang, ya ada orang atau ada lembaga yang membiayai 400 orang ini, ya, yang sekitar pengeluarannya itu 4 miliar per bulan. Dan ini dibiayai oleh siapa? Itu dari segi gajinya. Belum lagi dari segi apa yang dikeluarkan dari 400 orang ini. Apakah ini ada bentuk kebijakan-kebijakan yang mengandung vested interest, konflik kepentingan yang mengacu kepada korupsi?
Ya, ini perlu diaudit. Itu kalau menurut saya ya, langkah berikutnya ini adalah publik meminta ya alat-alat audit negara seperti BPK ya, KPK itu untuk menyelidiki apakah ada unsur korupsi di balik 400 tim bayangannya Nadiem. Dan kalau menurut saya sangat jelas ini ada unsur korupsi yang besar di situ. Ya, katanya itu perannya adalah melakukan survei, monitoring, melakukan politik agenda setting, dan yang lain-lain yang mungkin menurut Nadiem adalah itu for the sake of the nations. Tapi untuk kepentingan publik itu tidak bisa dilakukan dengan cara-cara serampangan ya. Apalagi dengan bangga dikatakan tim shadow. Dari namanya aja udah serem, Bos. Ya, tim bayangan ini kan berarti tim intelijen. Tim yang tidak diakui di dalam ranah publik. Ya pertanyaannya siapa? Ya kan? Nah ini yang saya kira kita perlu menuntut ya kepada lembaga-lembaga audit negara ini untuk mengaudit, sehingga kita harus memastikan bahwa seorang pejabat publik tidak boleh memanfaatkan uang negara, uang publik yang diambil dari kita para pembayar pajak, yang kemudian digunakan untuk cara-cara yang shadow, cara-cara yang gelap, cara-cara bayangan gitu. Padahal itu uang kita. Nah, apabila tidak menggunakan uang APBN, berarti pertanyaannya ada private yang membayari ini semua. Pertanyaannya untuk kepentingan apa? Ingat bro, there is no free lunch, ya kan? Tidak ada makan siang gratis gitu. Dia mau biayai, ada entitas bisnis atau individu mau biayai, kepentingannya apa? Ya kan? Nah ini yang saya kira saya punya dugaan kuat di sini ada banyak vested interest, ada banyak konflik interest dalam program-program di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kita, dan ini muaranya dari 400 orang ini. Ya ini seperti Satgasusnya Sambo ini. Demikian, bro. Baik. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir Bang ya dari saya malam ini terkait tema ini. Ini kan sebetulnya Nadiem ini kan pembantu presiden gitu ya. Pembantunya Jokowi. Nah, artinya kan kita melihat sebetulnya 400 orang ini apakah presiden tahu gitu. Dan jika tahu itu kan sebenarnya bagaimana. Tapi jikalau tidak tahu, ini kan sebenarnya jadi masalah baru. Bagaimana seorang menteri yang notabene adalah pembantu dari presiden, tapi melakukan satu hal yang kalau tidak tahu berarti subordinasi gitu kan terhadap kebijakan ini. Ada tim shadow yang jumlahnya 400 orang ini. Nah, gimana pendapat Bang Matur terkait dengan ini? Ya saya kira 400 orang ini ya harus bisa terbongkar itu dengan pengakuan Nadiem sendiri. Tapi clue-nya kita udah dapat kan, beberapa media mengatakan ini adalah orang-orang IT yang bekerja katanya di BUMN. Nah, pertanyaannya ini BUMN ngapain cawe-cawe di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan gitu loh. Kalau dia cawe-cawe berarti kan ada kelihatan itu, ada hubungan bayangan ya. Kalau tim bayangan berarti ada hubungan gelap antara BUMN dengan Kementerian Pendidikan Nasional. Nah, hubungan gelapnya ini apa? Dan BUMN yang terlibat di teknologi ini kan tidak banyak ya. Telkom salah satunya. Ya, termasuk Indosat juga ya. Apakah ini orang-orangnya Telkom? Apakah ini orang-orang Indosat? Apa kepentingannya Telkom dan Indosat? Adakah MOU antara Telkom dan Indosat dengan pihak pendidikan, Kementerian Pendidikan Nasional, Pendidikan dan Kebudayaan? Nah ini yang perlu diusut menurut saya. Jangan sampai ini ada hal-hal yang tadi ya, kita sebagai para pembayar pajak berhak ya untuk menuntut. Jangan sampai ada sepeser pun uang yang masuk, yang dikelola oleh pejabat publik itu masuk dalam ruang-ruang gelap. Kalau itu masuk dalam ruang-ruang gelap, saya kira itu sudah termasuk kategori korupsi. Demikian, Bro. Baik, Bang. Saya pikir sudah cukup banyak ya diskusi kita malam ini. Mungkin nanti bisa kita lanjutkan dalam kesempatan JSA berikutnya. Kita akan bahas lagi dan kuliti lagi lah terkait dengan 400 orang tim shadow ini. Terima kasih Bang atas waktunya malam ini. Kita cukupkan diskusinya Bang ya untuk tema ini. Ya, terima kasih Bro Mustafa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.